Halo? Jaringan mungkin. Jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita bersama, sehingga syukur alhamdulillah pada malam hari ini di waktu di Indonesia juga di malam hari, mungkin Mesir mungkin masih siang ya, kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita, yaitunya pengajian fikih kita, yaitunya kitab Muqaddimah Hadramiyah bersama Ustadz Burtaas pada malam hari ini. Perkenalkan juga nanti di sini ada Ustadz Fajri juga, suaminya Nur Hamsi Devila yang juga beliau juga dosen juga, mungkin kita serahkan sama beliau juga nanti mungkin bisa untuk jadi moderator, mungkin bisa perkenalkan dulu di awal-awal ya mungkin ya, dan juga Andri. Baik, mungkin untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, kita mungkin langsung saja mungkin kepada kita dengarkan mungkin langsung dari Ustaz Burtaas, karena kita sudah 3 minggu ya Ustaz ya, udah enggak ini ya. Enggak. Banyak yang kegiatannya yang tidak bisa. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi pengajian kita pada malam Atau ini. perlu nggak kita minta pendapat dulu kepada Ustadz Fajri? Ya. Minta. Halo, Assalamualaikum Ustadz Fajri. Halo, salam Ustaz. Lanjut jelas Ustaz. Karena ya. Sudah syukri lah jam 11 di sana. Kalau jam 11 ya, udah jam 11 di sini. Ya, di sini masih habis salat Isya. Ya. Lanjut dah Ustaz Burtaas. Tidak ada lagi peserta kita lanjut lagi. Ya, insya Allah. Ya, sebelum saya buka kepada Ustadz Fajri dan Bang Sukri dan lainnya yang hadir, kalau ada yang salah ntar diingatin. Istilahnya kan Ambur di sini hanya untuk beraja. Kalau ada yang salah tolong dibenarkan. Tapi kalau mana diamalkan. Amin, insya Allah. Sama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ta'alaina futuhal arifin amma ba'd. Selamat datang kepada semuanya, kepada para hadirin dimanapun berada. Baik, kita lanjutkan pengajian fikih kita, yaitu pada sekarang kita memakai kitab yaitu fikihnya Muqaddimah Hadramiyah.
Insyaallah sekarang pertemuan yang ke-27, insyaallah. Mungkin pada pembahasan ini kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu gitu. Apa-apa saja yang bisa membatalkan wudhu kita setelah kita berwudhu. Pada minggu-minggu sebelumnya, ya karena kita ada beberapa halangan, akhirnya tidak bisa melanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah sekarang bisa dilanjutkan. Semua itu tidak bukan hanyalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca dulu kitabnya. Halaman berapa Ustaz? Kalau di situ berapa ya? Situ beda cetakan sih. Oh, beda cetakan. Pasal tentang nawakidul wudhu. Ada sudah nggak Bang? Mungkin di atas halaman 40-an. Atau saya dulu yang masalah wudhu. Ntar yang wudhu itu ada masalah pasal-pasal. Atau syarat wudhu, kemarin udah rukun wudhu. Di atas halaman 40 kayaknya. Yang ada PDF-nya. Ada Bang? Coba cari dulu. Berarti pas sekarang nawakidul wudhu. Ya, lanjut Ustaz. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atun. Al-awwalul al-khariju min ahadi sabilaini illa al-maniyya. Athani zawalul aqli bi jununin aw sara'in aw sukrin aw i'ma'in aw bi naumin illa an-nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Al-thalithu altiqa'u basyaratay rajuli wal mar'ati wa yantakidul lamisu wal malmusu wa la yanqudu saghirun aw saghiratun la yushtaha wa sya'run wa sinnun wa zufurun wa mahramun binasabin aw radha'in aw musaharatin. Ar-rabi'u masu qubulil adami wa halqati duburihi bi batil kaffi wal asabi wa la yantakidul mamsusu wa yanqudul farjul maiti was-saghiri wa mahallul jabbi wa dzakarul maqtu'u wa la yanqudu farjul bahimati wal massu bi ru'usil asabi wa bainaha. Tentang kitabnya, matannya. Jadi pembahasan sekarang adalah pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan sebelumnya kita sudah membahas yang berkaitan dengan wudhu adalah ya seperti rukun-rukun wudhu yang disunatkan dalam berwudhu setelah kita bahas. Kemudian apakah yang dimakruhkan ketika kita berwudhu, semua itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Berarti sekarang di pembahasan wudhu yang terakhir, apa saja atau hal apa saja yang bisa membatalkan wudhu kita. Setelah kita tahu apa itu rukunnya, berapa rukunnya, setelah kita tahu apa-apa saja yang disunatkan ketika berwudhu, setelahnya kita sudah tahu apakah yang dimakruhkan ketika kita dalam berwudhu. Jadi yang pembahasan terakhir insya Allah adalah hal-hal yang membatalkan wudhu itu sendiri. Ya, kalau kita tahu tentang rukun wudhu, hanya itu saja yang tahu. Berarti kalau tidak tahu tentang yang membatalkan itu juga tidak melengkapi. Gitu. Minggu kemarin sebelum kita berhenti kemarin, kita sudah membahas poin nomor 1, yaitu yang membatalkan wudhu. Poin nomor 1 kemarin adalah al-khariju min ahadis sabilaini ilal mani. Jadi yang membatalkan wudhu itu di sini ada 4 poin. Nawaqidul wudhu'i arba'atun. Jadi membatalkan wudhu itu ada 4 poin. Poin yang pertama telah kita bahas minggu kemarin atau minggu sebelumnya. Mungkin untuk mengulang kaji atau biar nyambung dengan yang poin yang kedua nantinya, ya kita ulang sedikit tentang poin pertama. Gitu.
Jadi nawaqidul wudu itu 4, ada 4 poin. Yang pertama adalah al-awwalu khariju min ahadis sabila ilal mani. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu al-khariju min ahadis sabilain. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Dari 2 jalan ini maksudnya adalah ya jalan depan atau belakang itu kubur atau dubur. Tempat kita buang air kecil, pipis, atau tempat buang air besar itu adalah ya buang air besar. Maka kalau dari 2 jalan itu keluar situ sesuatu dan pun kita setelah berwudu, maka wudu kita batal. Baik itu yang keluar adalah mu'tadan atau ghairu mu'tadan. Maksud mu'tadan sini adalah baik yang keluar dari 2 jalan itu yang hal yang biasa, yang ma'ruf, yang maklum kita ketahui, atau yang tidak biasa. Maksudnya yang biasa adalah ya seperti air kecil keluar gitu kan. Berarti kalau kita setelah wudu berarti batal wudu kita. Atau yang keluar itu adalah seperti buang air besar. Itu sudah sama kita ketahui bahwa itu membatalkan wudu, atau buang angin gitu. Atau ghairu mu'tadan, sesuatu itu hal yang tidak biasa gitu. Maksudnya sini adalah hal yang tidak biasa. Contohnya yang keluar itu adalah seperti batu atau ulat misalkan. Ada misalkan ulat keluar dari dut. Ya dari bahasa Arabnya itu dut namanya ulat. Kemudian ulat itu keluar dari buang air besarnya atau dubur gitu kan, keluar situ. Atau batu gitu. Mungkin atau cincin gitu kan, keluar. Apakah itu batal wudhu? Batal wudhunya. Itu maksudnya yang ghairu mu'tadan. Hal yang sesuatu itu yang tidak biasa terjadi gitu. Yang aneh, atau batu aki itu kan, atau yang cincin atau permata keluar di duburnya. Maka itu juga membatalkan wudhu. Kalau yang mu'tadan, yang biasa, itu sudah sama kita ketahui. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti buang air kecil, buang angin, atau buang air besar. Maka itu membatalkan wudhu. Nah gitu. Jadi perbedaannya kalau di sini, kalau masalah wudhu adalah itu kalau di wudhu tanqudul wudhu hiya khuruj syai'. Jadi tanqudul wudhu hiya khuruj syai'. Wa tanqudus shaum hiya dukhulul syai'. Jadi perbedaan masalah membatalkan wudhu dan tentang masalah membatalkan puasa itu di sisi masuk atau keluarnya saja. Kalau yang masalah puasa, kita berpuasa sekarang misalkan. Jadi yang membatalkan puasa kita adalah ya dukhul syai', sesuatu yang masuk. Makan, minum, atau masukkan suatu ke rongga yang tertentu. Maka itu membatalkan puasa. Apa beda dengan masalah wudhu? Kalau yang membatalkan wudhu itulah ya khurujus syai', sesuatu yang keluar. Jadi sebaliknya dengan yang membatalkan puasa. Nah, itu perbedaan di antara perbedaan antara yang membatalkan puasa dengan membatalkan wudhu. Kalau wudhu sesuatu yang keluar, kalau puasa sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh kita gitu. Itu yang membatalkan wudhu atau puasa. Jadi sini al-kharij min ahadis sabilai ilal mani. Jadi sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Dari sesuatu 2 jalan. Baik jalan depan atau belakang. Maksudnya kubur atau dubur. Ilal mani, kecuali air mani. Nama cakap, karena ini hukum fikih, apapun yang tertera itu saya sampaikan. Ciri air mani. Jadi air mani itu tidak membatalkan wudhu. Akan tapi air mani itu adalah mewajibkan mandi. Tuh. Jadi di sini apakah jadi pertanyaan gini kan? Apakah semua yang keluar dari 2, tadi kan kita katakan semua yang keluar dari 2 jalan, belakang atau depan, itu membatalkan wudhu. Kecuali mani. Berarti air mani kalau keluar itu tidak membatalkan wudhu. Apakah semua yang keluar dari 2 jalan itu membatalkan wudhu? Tidak, kecuali mani. Apakah semua mani itu membatalkan wudhu? Ada rinciannya. Gitu. Mani itu tidak membatalkan wudhu adalah mani nafsih, mani kita sendiri. Kalau mani orang lain itu membatalkan wudhu. Nah, gitu. Mani orang lain itu membatalkan wudhu. Ya maksud surahnya adalah maksud penjelasannya. Maaf, cakap ini masalah hukum fikih, apa yang tertera saya sebutin. Karena ini masalah nggak vulgar gitu. Jadi masalah mani ini ada
Yang dikatakan di sini adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kita kecualikan mani tidak membatalkan wudhu. Apakah semua air mani itu membatalkan wudhu? Kita katakan tadi kan tidak. Mani yang membatalkan wudhu adalah mani orang lain. Kalau mani kita sendiri keluar, itu tidak membatalkan wudhu, akan tapi mewajibkan mandi. Gitu. Jadi maksud mani hanya membatalkan wudhu saja dan tidak mewajibkan mandi adalah mani orang lain. Maksud surahnya adalah ketika seseorang bergaul atau suami istri, yang mana istrinya sekarang belum balik. Dalam nikah itu boleh saja. Misalnya istrinya masih umur 8 tahun, kemudian dinikahkan. Istilahkan istrinya itu belum balik. Gitu. Jadi ketika nikah, kemudian mereka bergaul gitu. Kemudian bergaul, entar habis, jadi surahnya sini pas dia mau mandi. Kenapa dia mandi? Karena dia jima. Karena ya jima, maka wajibkan mereka untuk mandi. Yang mana nanti setelah perempuan ini mandi atau istrinya mandi, kemudian keluar tetesan dari kemaluan dari perempuan tersebut. Yang keluar dari tetesan kemaluan tersebut, apakah itu mani dia atau mani suaminya gitu. Kalau perempuannya itu belum balik, berarti otomatis itu pasti mani suaminya. Maka ketika itu, kalau ketika tadi dia pas mandi setelah mandi dia berwudu, apakah yang keluar dari kemaluan perempuan itu membatalkan wudhunya? Tidak, itu membatalkan wudhu. Akan tapi perempuan tidak wajib mandi, karena itu bukan mani dia. Karena di perempuan itu belum balik, karena belum punya mani. Karena yang keluar tadi itulah mani suaminya, gitu. Misalnya setelah mandi gitu kan, habis mandi ada tetesan keluar gitu. Maka tetesan keluar itu adalah tetesan, maksudnya mani suaminya belum sempurna keluar. Maka itu bisa membatalkan wudhu, tapi tidak wajibkan perempuan itu mandi. Gitu. Itu masalahnya yang mani yang tidak wajibkan mandi, akan tapi membatalkan wudhu. Kalau di sini surahnya adalah itu mani yang mani perora, mani pribadi, mani nafsi, mani sendiri. Oke, itu yang pertama. Jadi poin pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Oke, maka itu batal wudhu kecuali mani. Mani ini adalah mani nafsi, itu mani sendiri. Kalau mani orang lain itu membatalkan wudhu dan tidak wajib mandi. Oke. Lanjut poin kedua. Poin kedua adalah yang membatalkan wudhu tersebut adalah zawalul akli. Zawalul akli. Itu hilang akal. Zawalul akli itu artinya adalah hilang akal. Hilang akal. Zawal akli, hilang akal, bijununin. Sebab apa? Karena gila. Jadi orang ini hilang akalnya karena bijununin. Atau karena gila. Misalkan, dia sekarang berwudu. Setelah berwudu, 15 menit setelah berwudu, langsung dia gila. Hilang akalnya. Maka wudunya ketika itu batal. Al-soroin. Atau soroin. Atau penyakit. Soroin itu adalah, kalau bahasa lainnya penyakit ayan. Mungkin kalau bahasa kita kampung lah penyakit sawan. Atau jadi tibur ayin jadi penyakit kan. Tibur memang jadi penyakit gitu. Atau orang sawan ayin atau sawana gitu. Ada orang mengatakan itu penyakit ayan lah nama. Penyakit ayan. Mungkin bahasa kita mungkin bisa dikatakan itu penyakit sawan lah gitu. Ya itu kan penyakit sewaktu-sewaktu. Jadi kalau datang penyakit tersebut, hilang akalnya. Dan dia sebelumnya sudah berwudu. Maka ketika itu batal wudunya. Al-sukrin atau mabuk. Dia hilang akal itu karena mabuk. Ya karena minuman-minuman yang mabuk. Karena kan akhirnya hilang akalnya. Maka batal wudunya. Au igmain atau pingsan. Sekarang dia berwudu gitu. Berwudu 15 menit setelah berwudu, akhirnya dia pingsan atau jatuh atau gimana gitu kan. Pingsan. Maka wudu itu batal. Au binomin atau tidur. Setelah kita berwudu kan, misalkan
wudhu sholat zuhur gitu. Akhirnya kita tidur, akhirnya ketiduran. Maka ketika itu batal wudhunya. Au binomin. Illa nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Kecuali tidur qa'idan dalam keadaan duduk, mumakkin yang tetap di duduknya maq'adahu. Maksudnya gini. Jadi ada duduk itu, tadi kan kita katakan zawal akli itu yang pertama lah karena gila penyebabnya. Kedua sorongin atau perkisauan. Yang ketiga sukrin atau dengan mabuk. Atau yang keempat adalah ikmain, pingsan. Yang kelima adalah nomin dengan tidur. Orang tidur kan hilang akal gitu kan. Tidur. Jadi illa nauma yang dikecualikan di sini adalah tidur saja. Jadi tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur qa'idan mumakkinan. Tidur dalam keadaan dalam posisi duduk, yang mana duduk itu mumakkin, tetap ada di tempat duduknya. Misalkan kalau mumakkin itu adalah duduk itu tetap kayak orang duduk kita bersila gitu, berselo atau duduk di kursi mobil atau di pesawat gitu, atau duduk ketika khutbah Jumat. Ini sering terjadi ketika khutbah Jumat kan, ya semakin lamanya khatib ini khutbah gitu kan, akhirnya jemaah ketiduran. Apalagi kalau ada tonggak tengah kan, itu bisa ketiduran. Tapi ketika jemaah ketiduran gitu kan, dia semakin sanangnya mendengar khatib apakah sanang atau ngantuk gitu kan, akhirnya ketiduran jemaah. Pas lo di belakang atau tonggak gitu. Jadi ketika itu, apakah wudhu orang yang ketiduran mendengar khatib ini batal atau tidak? Kalau misalkan duduknya itu tenang, gini duduknya tenang, nyanda, akhirnya ketiduran. Yang istilahnya tempat pantatnya, maq'adah itu tempat pantatnya itu tidak terbuka. Istilahnya tidak mengangkang gitu kan, tidak buka kaki atau apa gitu. Istilahnya duduk tenang gitu. Tiduran. Itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Nah, gitu. Jadi ketika khutbah Jumat, kalau kita ragu gitu, tadi yang mau terlalu, akhirnya lah jago pas, khatib lah sial selesai kan, wis bantai, khatib gue khutbah lah, 2 menit lah. Akhirnya kan dia nyelai lalu gitu kan. Jadi ketika itu, kalau duduknya makin, duduknya tetap, tidak bergerak girik atau apa gitu, istilahnya intinya itu tidak sampai terbuka rongga pantatnya. Maka ada tempat pantat rongga biasanya tidak ada celah keluar angin. Kalau gitu maka tidak membatalkan wudhu. Istilahnya duduknya memakin tenang tetap. Biasa kan atau ada bisa tidur sambil duduk gini kan, gitu. Tapi istilahnya kalau lalu menanggung khutbah angkat kaki cie kan, kaki cie itu pasti keluar lah angin belakangnya. Istilah terbuka rongga pantatnya gitu. Tapi kalau baselo akhirnya menyandar, itu kan, itu insya Allah tidak batal wudhu walaupun tidur. Itu dikecualikan. Jadi kalau ketika itu kalau kita ragu misalkan, tadi saya tidur, apakah saya ada mengeluarkan angin atau tidak ya? Gitu kan ragu. Jadi kalau ketika kita ragu, maka kita ambil hukum aslinya, maka hukum wudhu kita tidak batal. Karena yang 4 poin yang membatalkan wudhu ini adalah itu iza hasala yakina. Apabila kita terjadi tersebut yakin. Yakin itu pasti 100%. Kalau kita syak atau ragu, tadi di duduk ambo tuh ada enggak ya terbuka kaki ambo atau rongga pantat ambo gitu. Ketika duduk, ada terbuka enggak? Kan masih ragu gitu, enggak yakin. Maka ketika itu kita ambil, maka ketika itulah wudhu kita tidak batal. Kita masih syak. Tapi istilahnya kalau kita sudah yakin, oh yo tadi ambo terkantuk ya pas wangi lah gitu, pas mendengar khutbah tadi, yakin oleh itu katanya, iya batal wudhunya gitu. Tapi kalau masih ada ragu, belum sampai ke yakin, tidak perlu dia berwudhu, lanjutkan salat Jumat. Jadi intinya ya 4 poin yang membatalkan wudhu ini adalah iza hasala yakinan. Apabila terjadi itu yakin. Yakin maksudnya yakin kita misalkan bersentuh sama perempuan atau buang air
atau yang lain gitu, intinya yang membatalkan wudhu. Gitu. Yakin kita, oh iya yakin, maka itu membatalkan wudhu. Tapi kalau belum sampai ke batas yakin, masih kita tuh ragu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Jadi kan kalau tingkatan pemahaman orang ini kan ada itu yakin, syak, zon, ada syak, ada waham gitu. Kalau waham itu 25%, kalau syak itu 50%, kalau zon itu ke 70%, kalau yakin 100%, kan itu apanya gitu. Kalau dipersenkan. Nah, jadi itu pengecualiannya. Jadi ilan naum. Jadi yang dikecualikan sini adalah tidur. Tapi kalau misalkan sekarang orang itu gila, tapi dia duduk qaidan, duduk mumakkinan, duduknya mumakkin, tidak bergerak-gerik, apakah itu membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu. Karena yang dikecualikan sini adalah hanya naum, hanya tidur saja. Kalau bijunun, sukrin, soro'in, atau i'main, walaupun duduknya itu mumakkin atau tetap itu kan, itu tetap membatalkan wudhu. Gitu. Istilahnya kalau bijunun memang gila gitu, soro'in penyakit kayak awam, penyakit sawan tadi. Kalau igma itu memang igma itu pingsan. Maka yang 4 tersebut, walaupun duduk dia itu memakin, walaupun tidak buka rongga pantatnya, maka itu tetap membatalkan wudhu. Gitu. Jadi yang katakan apa ini adalah mumakin di sini adalah jadi duduk, qaidan itu makna duduk, mumakin itu artinya apakah yang katakan mumakin di sini adalah, jadi mumakin di sini adalah alla yakuna baina ba'di maq'adi wa maqri tajaf. Jadi tidak ada rongga atau jarak antara pantatnya gitu. Jadi yang kata mumakin, duduk yang mumakin ini apa sih gitu. Jadi duduk yang mumakin ini adalah tidak ada rongga atau jarak antara pantatnya itu dengan tempat duduknya. Istilahnya memang kalau kita duduk nggak ada rongga kayak terbuka gitu pantat kita, tetap gitu. Istilah kan nggak ada celah untuk keluar angin. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau mafhumnya, kalau selain itu, kalau kita tidur dalam keadaan mereng atau tidur dalam keadaan menyelantang gitu kan, itu tetap batal wudhu. Itu yang dikecualikan adalah naum, duduk, qa'idan dalam keadaan tidur, qa'idan dalam keadaan duduk, dan mumakkin. Jadi tiga kait ini perlu. Pertama, tidur itu walaupun menghilangkan akal, tapi tidak membatalkan wudhu. Dan pertama adalah qa'idan, tidur itu dalam keadaan duduk. Yang kedua, tidurnya itu dalam keadaan mumakkin. Mumakkin artinya seperti saya jelaskan tadi. Itu poin yang kedua. Jadi zawal akli, hilang akal itu karena sebab gila, soroin, sukrin, mabuk atau pingsan, atau tidur. Kalau masalah tidur ada itu pengecualian. Itu hanya satu pengecualian, yaitu ketika duduk yang mumakin, duduk yang tetap. Jadi kalau duduknya ya kayak duduk biasa gitu kan, tidurnya dalam keadaan menyelentang atau mereng atau gimana gitu kan, itu tetap membatalkan wudhu. Contohnya siap adzan isya gitu kan, kita sambil wudhu duduk dulu sebentar gitu kan, tidak akhirnya ketiduran, maka itu membatalkan wudhu. Tapi ini Ustaz yang mau tanya, yang ragu-ragu tadi itu, misalnya kita kayak ada rasa mau apa, ini rasa kentut atau enggak gitu ya, rasa keluar atau enggak gitu. Jadi kalau yang di posisi yang masih ragu-ragu, berarti kita yang masih ragu-ragu berarti di posisi dia itu kita belum batal ya artinya ya? Iya, belum batal. Jadi intinya yang 4 poin ini yang kita bahas itu adalah terjadinya membatalkan wudhu itulah yakin. Sampai ke yakin baru kita katakan wudhu kita batal. Tapi kalau kita dalam keadaan syak atau masih ragu, maka kita ambil, kalau misalkan dari kita berwudhu, berarti kita kembalikan ke hukum asal, yaitu kita dalam keadaan berwudhu. Gitu.
wudhu. Itu saja. Tapi kalau pengen lebih hati-hati, pengen lebih ihtiyat gitu kan, lebih biar selamat gitu. Kalau pengen ngambil wudhu ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Nah gitu. Kalau pengen gitu kan, karena takut gitu atau kurang afdol lah sholatnya gitu kan, masih ragu-ragu gitu. Ya nggak apa-apa diulang wudhunya. Itu sih. Ya. Itu poin yang kedua, jadi membatalkan wudhu. Kemudian hukum yang ketiga, poin yang ketiga adalah yang batal wudhu itu apa? Poin ketiga adalah iltiqa'u basyaratayir rajuli wal mar'ati. Nah, ini. Yang ketiga adalah bertemu kulit laki-laki dan perempuan. Iltiqa itu bertemu artinya. Bertemu kulit laki-laki dan perempuan. Jadi dalam iltiqa, jadi di sini dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi ketika dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika kita bertemu, bersentuhan kulit kita, laki-laki dan perempuan, dalam mazhab Imam Syafi'i, baik itu ada syahwat atau tidak ada syahwat, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, itu membatalkan wudhu. Ini dalam konteks mazhab Imam Syafi'i. Karena ada juga mazhab yang mengatakan, ada juga kita itu baru batal wudhu kita menyentuh perempuan kecuali ada syahwat gitu. Tapi sekarang kita berbicara dalam konteks mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam konteks mazhab Imam Syafi'i, yang penting kita bersentuhan sama perempuan, baik itu disengaja ataupun tidak, baik itu ada syahwat atau tidak, maka itu mutlak membatalkan wudhu. Baik itu seketek, sangin, apalagi kalau kadang itu kan. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi iltiqa di sini adalah itu kan bertemu. Iltiqa itu bertemu kulit laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi di sini kalau pakai kata iltiqa itu maknanya bertemu langsung. Bertemu langsung tanpa ada hail, tanpa ada penghalang. Nah, gitu. Ya bertemu antara kulit sama kulit. Jadi mafhumnya iltiqa di sini adalah kalau ada hail atau penghalang, maka itu tidak membatalkan wudhu. Idza kana bihailin fala yanqud. Kalau ada penghalang, maka itu fala yanqudul wudhu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Walau kana raqiqan. Walaupun penghalang itulah tipis. Seperti apa itu tipis? Yang pentinglah kain yang tipis, kemudian atau kain istri kita yang udah punya suami istri gitu kan. Kemudian tersentuh kulitnya. Akan tapi istrinya ada kain di tangannya atau di kulitnya yang tipis gitu, raqiqan. Baik itu tipis, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi makna iltiqa di sini apa? Ya memang langsung kulit itu menyentuh sama kulit. Tidak ada perantara. Maka itu membatalkan wudhu. Kalau ada perantara, baik itu raqiqan tipis, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Itu iltiqa basyatan rajulun amratin. Jadi tidak membatalkan wudhu. Itu yang kata-kata iltiqa. Selanjutnya iltiqa bersentuhan bertemu kulit basyaratai. Basyarah. Itu kulit artinya. Basyarat ini maknanya adalah zahirul jildi. Zahir jild. Emang zahir jild kulit itu adalah zahir jild. Menyentuh zahir kulit dari manapun yang ada di anggota badan kita. Jadi mafhumnya kalau tidak zahir kulit, tidak kulit, maka itu tidak membatalkan wudhu kalau bersentuhan.
Apa misalkan? Contohnya rambut, kuku, atau gigi. Jadi mafhumnya, pahamnya, kalau kita katakan dari basyaratan itu kulit, yang mana makna kulit sini adalah zahir kulit, zahirul jild, emang zahir kulit tersebut, maka mafhumnya keluarnya sini adalah maka rambut, gigi, kuku itu tidak membatalkan wudhu kalau kita sentuhnya. Misalkan suami setelah berwudhu menyentuh rambut istrinya, atau istri menyentuh kuku suaminya, gitu, atau gigi gitu, itu tidak membatalkan wudhu karena yang katakan masyarakat sini adalah itu memang kulit, gitu. Yulhaqul basyarah sama hukumnya dengan zahirul jid, sama hukumnya dengan kulit, adalah seperti hukumnya berarti kalau kita pegang berarti batal wudhu. Itu seperti lahmul insan, lahmul asnan. Dari apa? Lahmul asnan. Jadi lahmul asnan dan lisan itu gusi, daging gusi kita kalau kesentuhan itu membatalkan wudhu. Atau lisan, atau lidah. Kalau kita menyentuh lidah istri kita setelah kita berwudhu, maka itu membatalkan wudhu. Karena hukumnya yulhaqu bil basyarah. Karena gusi, daging gusi atau lidah itu disamakan hukumnya dengan basyarah atau kulit. Iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati. Nah, itu adalah bertemu kulit rajul wal mar'ah, itu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalkan kulit laki-laki dan kulit laki-laki bersentuhan, maka itu tidak membatalkan wudhu. Baik laki-laki itu bersentuhan sama laki-laki itu, baik dia itu bersahwat ataupun tidak bersahwat, walaupun sengaja atau sengaja, itu tidak membatalkan wudhu. Sebaliknya juga perempuan gitu. Baik perempuan itu menyentuh sesama perempuan setelah berwudhu, baik perempuan itu menyentuh temannya, baik itu ada sahwatnya ataupun tidak, baik itu sengaja atau tidak, itu tidak membatalkan wudhu. Karena di sini katakan adalah iltiqa basyaratain ar-rajul sama mar'ah, itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sejenis itu tidak membatalkan wudhu. Jadi di sini ada kaitnya, ada tambahan. Halo Bang Sukri. Ya, Ustaz. Ya, kembalikan saya ke apa Bang? Ke air asal ya Bang? Maksudnya ini? Layar kayak tadi. Begini. Oke. Jadi yang tadi itu kan kita katakan iltiqa basyaratai rajul wal mar'ah. Kalau di kita kan kalau di tulisan kita kan sampai di situ. Jadi bertemu kulit laki dan perempuan. Tapi ada tambah kaitnya. Nah, gitu. Ada tambah kaitnya itulah altiqa basyaratai rajuli wal mar'ati kabiraini wal ajnabiyaini. Yang mana kita bersentuh kulit laki-laki dan perempuan adalah al-kabir. Yang mana laki-laki atau perempuan itu kabir, besar, atau ajnabiyah. Maksud dengan kabir sini adalah apakah dia itu mesti balik atau tidak. Apakah kalau kita menyentuh kulit anak kecil kan belum dikatakan balik. Apakah wudhu kita batal? Jadi kata-kata al-kabir ini adalah, kata-kata kabir sini adalah bi ayya belugha haddan yushtaha adatan. Jadi orang yang telah sampai pada batas usia, bi ayya belugha haddan. Orang yang telah sampai pada batas usia, di mana menurut kebiasaan atau adah orang normal itu kan sudah menimbulkan syahwat. Nah gitu. Jadi kabir di sini maksudnya bukan mesti orang itu balik. Kalau misalkan perempuan, berarti perempuan telah menghadapi atau telah melalui ada halangan gitu. Kalau laki-laki misalkan sudah ada mimpi basah atau apa gitu kan, itu menandakan orang itu balik atau tidak. Jadi maksud kabir di sini tidak mesti orang itu balik. Yang mana sini adalah bi ayya bulugha haddan yusta'adatan. Yang mana kalau misalkan
orang ini umurnya masih belum sampai ke balik. Kan masih cewek perempuan ini masih umurnya 8 tahun. Yang mana tubuhnya besar, gitu kan? Yang mana dia belum sampai ke balik. Akan tetapi sudah ada hadda yustahi adatan. Udah ada hadda yustahi adatan. Udah ada maksudnya kalau kita melihat ke perempuan tersebut, udah ada syahwat kita kepada dia gitu. Walaupun dia belum balik. Maka ketika itu kalau kita bersentuh sama dia, maka wudhu kita batal. Jadi tidak mesti perempuan atau laki-laki, sebaliknya tidak mesti orang tua harus balik. Yang penting kalau yustaha adatan, menurut adahnya inda arba bitiba'i salimah, menurut normalnya kalau seorang melihat perempuan tersebut atau perempuan laki-laki seumur sekian gitu kan, atau seumur 8 tahun, badannya udah besar gitu, subur. Ketika dia melihat ada rasa syahwat atau nafsu gitu. Kemudian kalau mereka bersentuhan, maka ketika itu wudhu dia batal. Jadi tidak mesti orang tua harus balik. Karena kan ada orang tua kan umurnya masih kecil, tapi badannya udah besar, subur gitu. Maka ketika itu batal wudhunya kalau bersentuhan. Jadi ditinjau adalah indah rababi tibian selimah. Dia telah punya menurut tabiatnya gitu. Dia itu telah punya syahwat terhadap lawan jenisnya. Indah arbabi tibian selimah. Jadi kalau menurut tabiatnya orang normal gitu. Contoh kalau tidak orang normal gitu kan. Misalkan ada nih laki-laki umur 20-an. Kemudian dia melihat anak perempuan umur 4 tahun, 3 tahun, tapi dia bersahwat. Apakah itu secara adat atau secara normal? Itu normal nggak dia gitu? Melihat perempuan umur 3 tahun atau 4 tahun ada syahwatnya gitu. Apakah ketika itu kita katakan laki itu normal? Tidak. Masa melihat umur 2 tahun atau 3 tahun perempuan langsung ada syahwat gitu. Nah, itu indah arwabi tiba selima itu tidak normal. Gitu. Atau juga sebaliknya. Ada laki-laki melihat perempuan umur 25 misalkan. Ketika dia melihat perempuan 25, dia tidak ada syahwat. Tidak ada syahwatnya kepada perempuan sudah yang 25 tersebut. Gitu kan? Nah, gitu. Maka kalau ketika itu, kalau kita memandang tidak ada syahwat atau syahwatnya, maka kalau kita katakan perempuan yang 25 tadi itu, yang mana laki-laki ini tidak ada syahwat kepada perempuan tersebut, apakah kita katakan perempuan itu kalau kita pegang bersentuhan apa batal wudhu? Tidak batalkan wudhu itu. Tidak batalkan wudhu. Karena itu tidak normal di segi laki-lakinya. Nah, gitu. Karena tidak ada yusta'adatan, tidak ada dia itu tidak normal. Dia melihat umur perempuan yang lebih tinggi, dia tidak ada syahwat. Melihat laki-laki ada syahwat. Nah, itu kan enggak normal, gitu kan. Jadi al-tika basyaratan rajul mar'a ini adalah al-kabirain. Ya, orang itu al-kabirain, ya sesama besar. Al-kabirain di sini maksudnya bi ayyablu haddahu yusta'adatan, yang mana lawan jenisnya itu adalah sudah menimbulkan ya ada syahwat lagi itu cara normalnya. Nah, itu. Wal ajana nabiyan. Yang kaidah yang kedua adalah itu ajanabiyah. Yang kita pegang atau kulit kita bersentuh tersebut adalah ajanabiyah. Ajanabiyah ini apa maksudnya adalah man laisa bi mahram. Ajanabiyah ini adalah orang yang tidak mahram kita. Atau yang mau kita nikahi itu bukan mahram kita. Ya, kan mahram kita misalkan ibu kita mahram, adik kita mahram, itu kan kakak kita mahram, atau bagi perempuan ayahnya mahram gitu. Nah, itu kan mahram. Maka itu namanya ajanabiyah. Maka istri kita dalam bab ini itu namakan katakanlah ajanabiyah. Kalau kita bersentuhan kulit setelah berwudu maka wudu kita jadi batal. Jadi kesimpulannya adalah poin yang ketiga adalah yang membatalkan wudu itu adalah al-tiqa. Al-tiqa berarti bersentuhan langsung, tidak ada hail penghalang.
basyarah yang bersentuh itu adalah kulit, jilid kulit kita. Maka selain kulit, misalkan rambut, kuku, atau gigi, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang penting kulit gitu. Basyaratan, yang mana bersentuh kulit ini adalah antara laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-laki perempuan ini adalah al-kabirain wal ajnabian. Yang mana laki-laki ini adalah laki-laki dan perempuan inilah orang yang laki-laki yang kabir dan ajnabiyah, bukan mahram kita. Kalau mahram kita bersentuh setelah wudhu ya, tidak batal wudhu kita. Misalkan setelah wudhu kita menyentuh emak kita, atau setelah wudhu kita menyentuh adik perempuan kita. Baik itu ada sawat tidak sawatnya tidak batalkan wudhu. Karena mereka adalah mahram. Kalau mahram artinya haram dinikahi, karena kalau bersentuhan wudhu kita tidak batal. Itu yang ketiga. Jadi langsung hukumnya wayan takidul lamisu wal malmus. Wayan takidul wudu, wayan takidul lamisu wal malmus. Jadi bersentuh kulit laki-laki dan perempuan ini adalah al-lamisu wal malmus. Orang yang menyentuh dan orang yang disentuh, kedua-duanya sama-sama batal wudunya. Nah, gitu. Wayan takidul al-lamisu wal malmus. Misalkan ini ada Fulan. Kemudian ada perempuan namanya Fulanah, laki-laki namanya Fulan, perempuannya namanya Fulanah, gitu kan. Kemudian Fulan dan Fulanah ini bersentuhan kulitnya gitu, atau dipegang oleh laki-laki atau Fulan, dipegang oleh Fulan akan Fulanah gitu. Yang mana Fulanah ini tidak ada untuk disengaja gitu. Akhirnya terpegang gitu kan, terpegang tidak ada niat untuk megang. Ketika itu maka kedua-duanya sama membatalkan wudhu walaupun tidak ada sengaja gitu. Gitu kan. Jadi orang yang menyentuh dan orang yang disentuh, baik itu sengaja atau tidak sengaja, wudhunya tetap batal. Itu. Misalkan kan di bus gitu atau di kereta atau di pesawat, oh maaf, kamu tidak sengaja doh, berarti wudhu kamu tidak batal doh. Tidak ada, yang penting tersentuh setelah wudhu, sengaja tidak sengaja wudhu batal. Begitu aja ambo, ambo pun tidak sengaja tadi doh. Kan angku yang magang ambo tuh mah, berarti ambo tidak batal kan angku yang sengaja gitu kan. Berarti wudhu ambo tidak ada gitu doh. Intinya orang menyentuh dan orang disentuh, baik sengaja atau tidak sengaja, nah, wudhunya tetap batal. Gitu. Istilah tuh kalau orang disentuh tuh kan, misalkan pengen kita ngerjain orang gitu kan, orang tuh setelah ambil wudhu, kemudian kita pegang ya wudhunya batal lah gitu kan, ini wudhu dia batal, walaupun tidak ada niat dia untuk megang. Oke, itu berarti intinya hukumnya adalah orang yang memegang atau orang dipegang, wudhunya batal. Ini titik poinnya adalah orang ini bukan mahram. Jadi jangan disamakan ini orangnya bukan mahram kita. Ini salah ntar pegang sama ibu kan, batal wudhu mak. Jadi di sini maksudnya lah selain mahram, itu ajnabiyah. Ajnabiyah ini lah orang yang halal kita nikahi gitu. Halal kita nikahi. Apakah mahram kita halal kita nikahi, ibu kita halal kita nikahi gitu kan? Atau kayak di film-film gitu. Wala yang selanjutnya, wala yang kudu sogirun. Nah ini yang tadi kita bahas sedikit. Wala yang kudu sogirun, tidak batal wudhu tersebut bersentuh sama anak kecil laki-laki, sogiratun, atau bersentuh dengan anak perempuan yang kecil. La yustaha itu maksudnya anak kecil atau anak perempuan tadi itu belum ada menimbulkan syahwat gitu. Masih umurnya emang kecil gitu kan, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Ya, kalau kita bersentuh sama mereka, baik itu ajnabiyah, baik itu mahram kita, mahram yang pasti gitu kan, ini maksudnya ajnabiyah, maka wudhu kita tidak batal. La yustaha, maksudnya bilang ada berpotensi untuk nafsu syahwat gitu. Kalau yang tadi itu adalah yang kabirain tadi itu adalah yusta'adatan, sudah ada berpotensi untuk menimbulkan syahwat. Gitu. Dan selanjutnya wasya'run wasinnun wazufurun, dan
tidak batal juga wudhu tersebut menyentuh sya'run, rambut yang pengen ceritain tadi, sinun, gigi, zufurun, kuku. Maka kalau bersentuh yang 3 ini, kita kecualikan tadilah zahir jil, maka selain zahirul jil, maksudnya zahir kulit, maka tidak batal wudhu. Ya contohnya rambut, gigi, dan kuku. Maka itu tidak batalkan wudhu. Wa mahramun minasabin aw radha'in aw musahratin. Dan juga tidak batal wudhu tersebut menyentuh mahram kita. Wa mahramun, menyentuh mahram. Mahram di sini, mahram ini ada 3. Ada mahram itu dengan nasab. Arti mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Jadi bukan muhrim. Ya, karena di Indonesia kan yang sering kita tahu itu kan, lo tuh bukan muhrim gua gitu kan. Muhrim. Jadi emang salah di katanya gitu sebenarnya. Jadi muhrim itu adalah orangnya ihram di Makkah. Itu namanya muhrim. Orang yang lagi mengerjakan ihram itu namanya muhrim. Arti muhrim itu adalah orang yang lagi ihram, itu artinya. Jadi kalau lo tuh bukan muhrim saya, emang lagi umroh dia tuh kan. Itu. Jadi kata-kata sebenarnya adalah muhram, mahram gitu. Kamu tuh bukan mahram aku, kamu tuh bukan mahram ana. Mahram tadi orang yang diharam menikahinya. Jadi bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang lagi ihram gitu. Kita hanya salah bahasa aja sih. Tapi sampai sekarang memang udah sampai keturunan memang gitu terus itu taruh kan. Muhrim. Salah terus. Jadi ya sebenarnya itulah mahram. Jadi mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Jadi mahram itu ada 3. Mahram dengan nasab, mahram dengan radha, sepersusuan, atau mahram dengan sebab nikah. Nah, itu. Berapa menit lagi? Masih lama, Bang? Kayaknya kita kalau ada tanya jawab dulu ya mungkin ya Ustaz ya. Karena masalah mahram ini agak pakai waktu juga sih, sekitar 20 menit atau 15 menit lah. Karena mahram ini perlu juga dibahas agak detail gitu kan, karena mahram ini ya kita tahu gitu siapa saja mahram kita gitu kan, siapa saja yang mahram kita. Istilahnya kalau bersentuh sama mahram kita tersebut, ya wudhu kita tidak batal dan kita haram menikahinya gitu. Jadi selain itu kita bersentuhan batal wudhu dan halal dinikahi. Ya. Gitu. Waktunya mungkin kayaknya udah ini Ustadz udah lewat ya, tadi udah disampaikan mungkin ada dulu pertanyaan mungkin dulu ya dari Oke. para hadirin, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Mungkin insya Allah kalau mahram kita akan lanjutkan mungkin untuk yang pertemuan selanjutnya insya Allah biar lebih ini waktunya lebih detail karena masalah mahram nih masalah mahram kayak lebih agak detail aja dijelasin gitu karena mahram kan akan bersangkutan di lingkungan hidup kita setiap hari lah gitu. Iya benar. Atau kayak yang mau nikah besok kan tuh harus tahu juga mahram dengan musyawarah, mahram dengan sebab nikah siapa saja mahramnya gitu. Apakah mertua kita itu mahram atau tidak gitu kan? Kalau ada yang mau nikah. Ya insya Allah nanti biar lebih fokus kita nanti ke pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang mahram semuanya. Jadi lebih khusus. Mungkin dulu ada pertanyaan dulu dari para hadirin ya Bapak Ibu mungkin yang hadir pada malam hari ini sebelum kita ini kan karena waktu udah tadi kita agak telat tadi 10 menit ya. Ini sudah 10 menit. Ada tanggapan dulu mungkin insya Allah sedikit yang kita apakan hari ini mudah-mudahan itu dapat masuklah di kepala kita pengertian penggunaan istilah muhrim ya. Itu memang kebanyakan orang Indonesia tidak tahu ya jadi Ustaz, jadi kita mengatakan bukan muhrim. Saya pun sendiri juga kadang-kadang salah juga gitu. Setelah baru tahu tuh baru akhir-akhir nih baru tahu penggunaan muhrim dan mahram gitu. Iya.
baru mulai diganti gitu. Tapi arti muhrim itu baru Ustadz tadi mengingatkan lagi tadi kalau arti muhrim itu adalah orang yang melakukan ihram ya. Ihram. Ya lagi ihram pakai baju putih ihram tuh. Itu nama itu ihram namanya. Iya. Ada pertanyaan dulu mungkin dari para hadirin semua sebelum kita tutup. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang mahram. Ya berarti insya Allah minggu depan kita akan masalah mahram sama poin yang terakhir itu poin keempat. Itu poin keempat nih masalah apa ntar? Masalah menyentuh kubul. Oh iya. Kubul adami gitu kan. Ya menyentuh kemalun kita sendiri gitu. Ada batas-batasnya. Batasnya mana saja sih yang batas kemudian? Muncul dia. Filia ada pertanyaan, Filia? Enggak, Bang. Pas. Pas ya. Ya, kalau gitu mungkin Bang Melki Atau juga kita simpulkan dikit, Bang. Ya, silakan disimpulkan dulu sebelum kita tutup, Ustaz. Silakan. Jadi pasal ini menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, yang mana hal yang membatalkan wudhu itu ada 4 poin. Jadi poin yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, yaitu kubul atau dubur, tempat buang kecil atau buang WC besar. Maka itu membatalkan wudhu, kecuali yang keluar itu adalah air mani. Kalau air mani itu tidak membatalkan wudhu, kan tapi mewajibkan mandi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah itu hilang akal, zawal akli, hilang akal. Baik hilang akal itu dengan gila, atau dengan soroin, atau penyakit sawan, atau sukrin, mabuk, atau ikma, pingsan, atau tidur. Dikecualikan juga tidur tidak membatalkan wudhu adalah tidur yang tetap. Gitu. Yang ketiga, poin ketiga yang membatalkan wudhu tersebut adalah ya bersentuhan atau bertemu kulit laki-laki dan perempuan yang kabiran dan ajanabiyah, yang perempuan itu bukan mahram. Jadi hukumnya wudhu tersebut batal baik orang menyentuh dan orang yang disentuh. Maka kesimpulannya adalah yang tidak membatalkan wudhu kalau memegang rambut atau kuku atau gigi, maka itu tidak membatalkan wudhu. Itu. Jazakallahu khair, Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi hari Jumat depan insyaallah Ustaz, di jam yang sama. Saya tutup dulu, Bang. Ya. Ya. Kalau dalam pembahasan tadi kalau ada kata-kata yang kurang atau penyampaian yang kurang atau salah rasanya, ya nggak apa-apa dikomentari di lewat chat atau apa gitu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisirril muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.